UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Di masa pemerintahan Jokowi, Komisi ASN dibubarkan. Padahal Komisi ASN dia adalah penjaga meritokrasi gitu. Dan yang paling ngotot membubarkan namanya Pak Luhut Panjaitan. Dia muncul pikiran-pikiran rektor tunjuk langsung aja presiden itu. Nah itu yang membuat kerusakan sekarang ini. Tahu kan sekarang kenapa rektor UGM bela Jokowi? Karena dia ditunjuk oleh Jokowi menjadi rektor UGM. Pintar sekali kan Jokowi? Kenapa membubarkan Komisi ASN? Biar dia bisa pilih rektor pilihannya. Saya akan duduk bersama rektor, wakil rektor, dan dekan Fakultas Kehutanan untuk mendiskusikan masalah ini. Bu Rektor, langsung aja Bu. Ya. Ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? Ya, terima kasih Mas Andi. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan juga sudah diberikan tanda kelulusannya kepada yang bersangkutan. Katakan bahwa tidak ada penjelasan dari UGM sehingga mereka merasa bahwa ada yang disembunyikan. Kenapa menuntut UGM? Dilindungi atau disembunyikan? Loh, dilindungi atau disembunyikan sama saja. Kalau itu menurut saya bukan masalah. Contoh, kenapa? Setiap dia berhak untuk melindungi warganya. Profesor. Ini adalah foto milik Prof. Saratri lulus UGM tahun 1986. Mari perhatikan baik-baik. Posisi stempel betul ada di atas foto. Bentuk kumis konsisten. Bentuk wajah sama, agak bulat. Foto muda tanpa kacamata, tua baru pakai. Model rambut juga konsisten, sama. Bentuk rahang juga sama. Ini adalah foto milik Insinyur Joko Widodo, lulus UGM tahun 1985. Mari perhatikan baik-baik. Posisi stempel salah. Ada di bawah foto. Kumis malah menghilang. Bentuk wajah berbeda. Foto muda pakai kacamata. Tua malah nggak pakai. Model rambut juga berbeda. Bentuk rahang juga berbeda. Nah, bagaimana guys? Setelah menyimak dan membandingkan kedua foto ijazah ini, maka bisa disimpulkan dugaan kalau foto pada ijazah kedua itu orang yang berbeda. Kalau foto Prof. Saratri itu adalah foto orangnya sama. Atau kamu ada analisa berbeda? Silahkan bahas di komentar ya. Waduh, kasihan pimpinan UGM sekarang ini semakin dipermalukan oleh sebagian alumninya sendiri. Kenapa? Lihat tuh, sejumlah alumni UGM tahun 1985, baik dari Fakultas Kehutanan maupun fakultas-fakultas lainnya, menyerahkan ijazah asli mereka ke Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar, ke adik-adik kelas mereka, untuk dijadikan barang bukti. Guys, terus terang saya terkejut. Kalau fotokopi ijazah Pak Jokowi yang sudah dilegalisir dan jadi dokumen resmi di KPU sama dengan yang sudah lama viral itu. Saya yakin Pak Jokowi masih memegang ijazah asli dari UGM yang pasti berbeda dengan fotokopi ijazah yang viral pada saat itu, bahkan sampai sekarang. Kenapa saya yakin atau saya menduga seperti itu? Karena dua isyarat saja. Pertama, kacamata. Dalam fotokopi ijazah yang beredar itu kan, fotonya berkacamata. Kedua, wajah foto di ijazah yang fotokopinya beredar itu tidak mirip dengan Pak Jokowi. Tidak sama dengan Pak Jokowi. Kita semua tahu bahwa semua ijazah keluaran tahun 1980-an yang diterbitkan pada tahun itu, pada era itu, tidak boleh berkacamata. Itu aturan yang berlaku. Bisa ditelusuri aturan itu. Jangankan kacamata, telinga pun harus kelihatan. Nih. Keluarga kita yang berhijab harus dilepas jilbabnya untuk foto ijazah. Jadi, clear itu kan? Nah sekarang kalau KPU menerima ijazah yang fotonya berkacamata, apalagi wajahnya tidak mirip, itu artinya aneh. Ini pelanggaran serius dilakukan oleh KPU. Buntutnya panjang teman-teman semua. KPU maladministrasi dan UGM atau Pak Jokowi melakukan pemalsuan. Boleh jadi itu. Karena kan
UGM menerbitkan ijazah yang tidak sesuai aturan. Ijazah Pak Jokowi berkacamata. Ada istimewa apa Pak Jokowi saat jadi mahasiswa? Ya, baik, selamat datang di channel ini teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik tentang permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Jadi teman-teman, di sini kita lanjutkan, kita lihat apa yang menjadi isi hati dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Nah, teman-teman, di sini disampaikan bahwa yang bilang foto itu foto Pak Jokowi, orang itu bodoh sedunia dan dengan buta mata dan mata hatinya haus kekuasaan, ya, haus kemewahan, lepas imannya, putus urat malunya. Nah, kemudian teman-teman di sini disampaikan udah jadi rektor, udah punya jabatan, tapi masih mau ke neraka ya manusia. Nah, universitas gak tahu malu. Nah, sekarang teman-teman di sini kita lihat komentar-komentar dari para netizen. Mereka sekarang menamai UGM menjadi universitas gak tahu malu. Kemudian di sini disampaikan orang juga palsu apalagi ijazahnya. Seterusnya jangan kasih amat termul biar dia dipenjarakan saja. Selanjutnya teman-teman, pembohong akan menghalalkan cara untuk mencapai hasratnya dan nafsunya itu. Jadi rektor ini seharusnya dimasukkan ke penjara. Nah, kemudian teman-teman, memang Jokowi orang pintar, tapi pintar tipu menipu. Kalau lihat di foto juga udah beda, kecuali yang melihatnya termul, yang matanya udah buta. Jadi semoga terus buta. Kami rakyat kecil pengen lihat kejujuran Jokowi ini. Nah, sentikat rektor aja bisa disuruh untuk berbuat salah demi menduduki jabatan seorang pejabat publik. Kemudian teman-teman di sini disampaikan, kami punya data, ya. Ya, buktikan mana ibadah aslinya, ya. Apaan rektor, jangan munafik terus. Nah, kemudian teman-teman, di sini sudah jelas, ya, gerombolan pengkhianat negara terbentuk subur dalam era rezim Jokowi. Hingga saat ini oknum polisi mayoritas bajingan dan layak untuk dibubarkan. Nah, ijazah udah terbukti palsu, terus selanjutnya mau diapain, rakyat menunggu, ya. Nah, kemudian teman-teman di sini sebabnya kroni-kroni tamatan dari UGM tahun 85, 86 HTS kompak, ya, seorang yang namanya Jokowi soy digebuki agar bertobat dan minta maaf di kampus UGM ini. Nah, kemudian teman-teman, karena diberi jabatan dan uang sogok yang banyak, orang yang bilang foto yang di ijazah itu foto Jokowi. Pertama, mungkin mereka yang paling bodoh, sebodoh-bodohnya. Kedua, buta mata dan mata hatinya haus kekuasaan juga, lepas imannya, putus urat malunya, dasar gelap hatinya. Nah, orang sekarang cerdas-cerdas, Pak, maka janganlah curang, ya. Allah Maha tahu atas segalanya, jujur lebih kesatria daripada berbohong. Nah, dilanjutkan di sini teman-teman, rakyat tertipu dengan penipu yang lolos jadi presiden karena ijazah palsunya itu. Nah, kemudian teman-teman, kita lanjutkan di sini disampaikan mungkin sudah direkayasa, ya, tanda kelulusan belum tentu ijazahnya asli. Jadi sopo nandur bakal ngudu sopo, salah bakal selah sopo ngapusi bakal apes hapus. Seterusnya teman-teman di sini yang pakai kacamata itu bukan foto milik Jokowi, itu foto orang lain. Ternyata Pak Jokowi kurang pintar menempel foto di ijazah, atau waktu menempelkan foto dia tidak pakai kacamata sehingga foto yang tempel foto yang tidak mirip wajahnya sendiri. Sepertinya bukan Jokowi yang nempel fotonya, tetapi orang lain. Nah, di sini kemudian teman-teman, ternyata Pak Jokowi kurang pintar menempel foto di ijazah, atau waktu menempelkan foto dia tidak pakai kacamata sehingga foto yang tertempel foto yang tidak mirip wajahnya sendiri. Jadi sekuat apapun bukti yang ada tentang ijazah palsu Jokowi, kalau penegak hukumnya ataupun kepolisiannya, Kapolrinya masih bertuan pada Jokowi, semua akan mentah, gak peduli didengar ataupun dilihat aja tidak. Nah, di mana suara para kader partai PDIP yang sejak semua mendukung dan mengusung Jokowi beserta anak, mentau, menantunya, mulai sebagai wali kota,
wali kota Solo, sampai presiden ke-7 ayo bersama turun gunung. Nah, kemudian teman-teman disampaikan lagi di sini, berhak melindungi bajingan, tidak berhak, tidak wajib dilindungi, akan menghancurkan masa depan bangsa dan negara kita. Nah, kemudian lagi di sini teman-teman diteruskan, kalau orang berkumis dari muda sampai tua kumis gak bisa hilang, apalagi kalau sempat dicukur karena sibuk makin tebal kumisnya. Nah, di sini lagi disampaikan sudah waktunya ya Jokowi dan Luhut nerima karmanya, tinggal nunggu sebentar lagi digiring ke Hotel Prode. Jadi sampai sekarang foto kacamata itu tak boleh, tahun 74 juga tak boleh berkacamata. Jadi fotonya berkacamata juga, foto bukan foto si Joko Widodo. Ya, memang Jenderal Opung adalah bungkerok segala kejahatan jirupsi. Bukan hanya Rektor UGM yang tidak ataupun yang tunjuk Jokowi, termasuk Prabowo dan Gibran juga ditunjuk Jokowi. Itulah hebatnya Jokowi ini. Kalau PKI berkuasa ya begini jadinya, semua diacak-acak, semuanya diatur semaunya demi kelanggengan dinastinya. Nah, teman-teman, adili Anies imigran Yaman 500 triliun dan APBD DKI hanya berwujud satu puskesmas saja, kasus forum ya. Nah, kemudian teman-teman disampaikan lagi di sini, ayo alumni dan mahasiswa UGM bersatu melawan segelintir orang di UGM yang merusak dan menghancurkan masa depan UGM, seret ke depan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya membohongi dan melindungi pembohong demi kepentingan pribadi. Kemudian teman-teman di sini, Termul dan penjilat wajib untuk melihat ini biar tidak ngotot pembela manusia yang merusak demokrasi Indonesia, cepat tangkap dan adili biar keadilan mudah untuk dirasakan. Kemudian teman-teman, jelas-jelas Jokowi tak kuliah di UGM, tak punya teman di kuliahnya, malah dipermalukan oleh alumni UGM mendiri sendiri dan banyak kejanggalan-kejanggalan. Nah, kemudian teman-teman, nasibmu UGM hanya karena segelintir orang ternyata mahasiswa dan dosen pilihan sekalipun tidak berarti apa-apa kelebihanmu sekarang UGM. Kemudian teman-teman kita lanjutkan di sini, jujur saja buat Pak Jokowi ngegoain si buat panjang-panjang begini, kalau susah ngaku salah, bilang ditolong Tuhan yang Maha Kuasa daripada hukum Tuhan ya. Kemudian teman-teman sampaikan lagi di sini yang terkait dengan kebohongan orang-orang yang tidak ataupun yang sudah disuap dibungkam, insya Allah anak cucu mereka juga jadi pembohong. Nah, kalau benar berbohong, yakinlah tak ada yang lolos dari azab berbohong, pasti akan terhina sehingga hinanya dan malu semalu-malunya, tinggal tunggu kehancuran ya. Nah, kami rakyat Indonesia bisanya cuman menangis ya, atau nggak bisa berbuat apa-apa, hanya pasrah menunggu kehancuran. Nah, kemudian teman-teman, para penipu di muka bumi ini sebentar lagi akan menemui ajalnya di mana saja. Jadi zaman akhir gak peduli, gak ngurus tentang dosa dan hukum karma, yang penting ingin menjadi raja Fir'aun. Nah, kata anaknya, hukum koruptor rampas aset dan hukum mati. Mantap Gibran, 9 juta lapangan kerja. Nah, betul sekali, sejak awal jadi presiden sudah ada yang mengatakan Jokowi adalah turunan PKI, sekarang jadi nyata politiknya yang dipraktek adalah PKI. Nah, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya dan sampai jumpa di video berikutnya.